Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat manapun kalian berada. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi ekonomi, yaitu berkaitan dengan materi pengangguran. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Tri Rarjo. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Tri atau Pak Rarjo. Jika mungkin ada nama guru yang ada di sekolah ini dengan nama yang sama. Sebelumnya mungkin Bapak juga akan menjelaskan apa saja yang nanti akan kita pelajari selama 2 jam ke depan. Nah, berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari selama 2 jam ke depan. Yang pertama nanti kita akan pengertian pengangguran itu apa, kemudian yang kedua itu jenis-jenisnya, dan terakhir yaitu berkaitan dengan data penduduk umur 15 tahun ke atas. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian. Nah, apa itu pengangguran? Mungkin anak-anak sudah mengerti atau sudah mengenal pengertian yang dasar ini. Pengangguran mungkin bisa diartikan sebagai garis besarnya adalah orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang mempersiapkan pekerjaan, atau bisa juga penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja. Bisa kita contohkan, yaitu pengangguran yang pertama itu adalah orang-orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan sehingga mereka akhirnya menghabiskan waktunya untuk bersantai-santai atau bermain tanpa menghasilkan uang untuk kehidupannya. Kemudian yang kedua, mungkin contoh yang kedua ini adalah orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan, tapi lowongan pekerjaan yang ada sedikit atau tidak bisa menampung mereka semua. Ya, kemudian kita akan lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, dalam hal ini jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Bisa dilihat dari jenisnya sendiri dan bisa dilihat dari sebab-sebabnya. Pertama kita akan jenisnya. Berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran ketidakcakapan, pengangguran terselubung, dan pengangguran terbuka. Kita mulai dari yang pertama. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Bisa kita contohkan, mungkin orang-orang yang memiliki kekurangan fisik seperti cacat tangan, nggak punya kaki, atau buta, sehingga mereka sulit untuk diterima perusahaan karena merasa mungkin pekerjaan yang nanti akan mereka dapatkan malah menghambat perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung sendiri adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Bisa kita contohkan, yaitu penggarap sawah ya. Jadi ketika penggarap sawah itu sudah menyelesaikan satu lahan dalam pertanian, mereka dapat pindah ke lahan yang lain dengan catatan lahan yang pertama sudah selesai digarap atau kemudian yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesepakatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, bisa kita contohkan adalah mungkin sarjana-sarjana yang lulus. Mungkin universitas mengeluluskan sarjana mungkin hampir 100-an. Sedangkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada di negara ini mungkin terbatas sehingga mereka semua tidak bisa ditampung oleh perusahaan dan mereka akhirnya menganggur karena tidak bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kita akan lanjut ke berdasarkan sebabnya. Pengangguran berdasarkan sebabnya ada 7. Yang pertama adalah pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran upah terlalu tinggi, pengangguran struktural, pengangguran voluntari, kemudian yang keenam pengangguran karena teknologi, yang ke-7 yang terakhir pengangguran potensial. Kita masuk yang pertama, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman sendiri adalah pengangguran yang bisa terjadi kepada para petani ketika masa paceklik. Mereka harus sementara menganggur sebelum masa panen
tiba karena mereka sudah menyelesaikan masa panen yang pertama. Nah, bisa kita contohkan itu petani. Kemudian yang kedua adalah pengangguran friksional, adalah terjadi akibat permintaan tenaga kerja besar sedangkan penawaran tenaga kerja terbatas, atau orang yang sudah bekerja mau pindah ke pekerjaan lain namun belum mendapatkan pekerjaan. Bisa kita contohkan mungkin orang yang mencari pekerjaan, dia mungkin banyak yang berdatangan ke perusahaan tetapi sedikit yang diterima, atau orang yang sudah bekerja di perusahaan A akhirnya pindah tetapi di pekerjaan B sudah penuh, akhirnya mereka menganggur. Dan yang ketiga adalah pengangguran yang disebabkan oleh permintaan upah terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena para pekerja yang melamar pekerjaan dengan lantang menyebutkan gaji yang akan mereka dapatkan harus sekian sesuai dengan keinginan mereka, tetapi perusahaan tidak bisa menyanggupi apa yang mereka minta, sehingga perusahaan lebih memilih para pekerja yang memiliki standar upah yang sesuai dengan perusahaan miliki. Dan yang keempat ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran di mana adanya perubahan struktur dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang awalnya jadi petani akhirnya banyak tumbuh industri sehingga mereka merelakan tanahnya dijual dan dibuat pabrik, sehingga mereka tidak bisa bekerja di pabrik karena kemampuan yang terbatas dari mereka. Kemudian yang keempat ada pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari sendiri adalah pengangguran di mana orang itu sebenarnya masih bisa bekerja, tetapi dengan dirinya sendiri atau sadar mereka memutuskan untuk keluar karena sudah merasa cukup tabungan yang mereka miliki. Dan yang keenam ada pengangguran karena teknologi, yaitu pengangguran di mana orang-orang tersebut mulai digantikan dengan robot karena robot dinilai lebih praktis dan cepat dalam mengerjakan produksi sehingga perusahaan lebih cepat maju. Kemudian yang ketujuh ada pengangguran potensial, hampir sama dengan pengangguran teknologi, tapi dalam pengangguran potensial ini adalah manusianya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengurangi output, namun harus ada perubahan dalam hal potensialnya. Dan kita akan lanjut ke yaitu data penduduk umur 15 tahun ke atas. Nah, berikut adalah presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis kegiatan tahun 2003. Yang pertama itu ada bekerja sekitar 59,47%. Kemudian yang kedua ada mencari pekerjaan itu ada 6,24%. Yang ketiga sekolah ada 7,6%. Yang keempat mengurus rumah tangga ada 21,39%. Yang kelima lainnya sekitar 5,21%. Nah, terima kasih. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat menambah wawasan anak-anak semuanya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa besok lagi.